Abu Nawas sangat sedih mendengar keluh kesah istrinya. Wajahnya muram sejak pagi. Sebab pagi tadi beberapa pekerja kerajaan atas perintah dari Baginda Raja membongkar dan terus menggali rumah Abu Nawas tanpa peduli dengan siapa pemiliknya. Ternyata, semua itu karena mimpi Baginda Raja. Dalam tidurnya, sang Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat perhiasan yang sangat mahal yang tak ternilai harganya. Karena yakin mimpi itu benar, Raja pun langsung memerintahkan penggalian. Namun, setelah digali cukup dalam, tidak ditemukan apapun. Anehnya, Baginda Raja tidak merasa bersalah. Ia tidak meminta maaf, apalagi mengganti kerugian. Rumah Abu Nawas rusak parah dan ini tentu saja membuat Abu Nawas menyimpan dendam. Lama Abu Nawas memeras otak memikirkan cara untuk membalas perbuatan Baginda Raja, namun ia belum juga menemukan ide. Makanan yang disiapkan oleh istrinya pun tidak disentuhnya karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan harinya, lalat-lalat mulai mendekati makanan Abu Nawas yang tidak disentuhnya kemarin karena basi. Abu Nawas melihat lalat-lalat itu yang menyerbu makanannya, lalu tiba-tiba ia tertawa riang. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Istriku, tolong ambilkan kain untuk menutup makananku dan sebatang besi." Istrinya heran dan bertanya, Untuk apa? "Untuk membalas Baginda Raja." tak lama kemudian, dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat ke istana dengan membawa piring makanan tertutup dan tongkat besi. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas memberi hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas? "Lalat-lalat ini tuanku." kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi hamba harus mengadu? Kalau bukan kepada junjungan hamba, hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja terdiam. Ia tak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena saat itu para menteri berkumpul di istana. Dengan berat hati, Baginda menulis surat izin untuk Abu Nawas yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukulnya sampai pecah. Kemudian lalat hinggap di vas bunga. Abu Nawas menghantamnya sampai hancur. Patung, kursi, hiasan istana semuanya jadi korban. Lalat pun hinggap di tempayan raja. Tanpa ragu, Abu Nawas memukulnya juga. Semua orang kaget, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia hanya menjalankan perintah untuk menghukum lalat sesuai izin sang raja. Baginda Raja tidak berdaya, tidak bisa berkata apa-apa kecuali menyadari kesalahannya yang telah ia lakukan terhadap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas merasa puas, Abu Nawas mohon diri pamit pulang. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang tampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega.